Shalom, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya untuk hari ini. Mari kita terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini Selasa 30 April 2024. Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dalam bahasa Batak Toba, gawe masih padohan mana sida, da gara rohatta di bagasan uju di pakulingi hita di tengah dalani, lau patorakut tuhita natar surati. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, rasa duka karena kehilangan, dan terlebih kehilangan itu lewat peristiwa yang tragis, yaitu peristiwa Golgota, nampaknya menyisakan pengalaman traumatik dan kesedihan yang dalam di hati para murid. Setelah Yesus bangkit, ada dua orang murid berjalan menuju Emmaus. Yang mereka perbincangkan dan asik mereka berbicara masih tentang pengalaman buruk dan kesedihan mereka. Tiba-tiba Yesus bersama mereka dalam perjalanan. Mungkin mereka sudah mendengar dari Maria Magdalena dan murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit dan kubur kosong. Tetapi yang masih mereka perbincangkan adalah duka yang mereka alami. Sekalipun Yesus tengah mereka nggak sadar, itu adalah yang sedang mereka perbincangkan adalah Yesus yang mengalami sengsara itu loh. Dan yang mengalami sengsara itu ada bersama mereka dan sudah bangkit. Sampai suatu ketika mereka tiba di tempat tujuan dan mereka akan makan, Yesus mengucap syukur, memecah roti. Dan setelah itu mereka baru sadar, ternyata Yesus benar bangkit dan hadir bersama mereka. Lalu Yesus lenyap, hilang. Dan mereka baru berkata satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar tadi ya? Loh, dari tadi kita ngobrol dengan Tuhan loh. Tapi kita nggak sadar itu Tuhan. Gimana yang kasih Tuhan? Inilah gambaran dari pengalaman buruk atau rasa duka, kehilangan, kesedihan. Memang seperti membungkus kepala kita. Sehingga kita sulit untuk menyadari hal yang penting. Yaitu kehadiran Tuhan. Ini kenyataan hidup. Kita hidup dalam daging, kita hidup dalam dunia ini. Tapi ada yang kabar gembira. Sekalipun ada kekelaman menyelimuti kita, ternyata Yesus menembus itu supaya muridnya sadar Yesus sudah bangkit dan dia adalah hidup. Ini juga berlaku bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya nggak tahu betapa buruknya mungkin pengalaman atau kita sedang mengalami kesedihan, duka cita, merasa kelam. Ingatlah, Yesus hadir loh. Tuhan hadir bersama kita. Bukti bahwa janjinya ditepati perkataannya ketika dia mengatakan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia akan lakukan itu karena dia bangkit dan dia hidup. Sehingga sesungguhnya ada kabar gembira bagi kita. Kita orang percaya akan dimampukan dengan kebangkitan Kristus. Untuk hidup baru dan menyanyikan nyanyian yang baru. Apa itu? Sedih, orang biasa menangis. Tetapi dengan kesedihan orang yang mengenal Kristus, dia tetap menangis. Tetapi menangis untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dia mungkin tetap mengalami duka dan kehilangan. Tapi tidak lagi meneratapi nasib. Yang diratapi adalah kesedihannya dan dibawa kepada Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Supaya kita tetap bisa mampu mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita baca lagi di bagian lain Injil Yohanes, ketika Maria Marta menangis, Yesus hadir. Dan Yesus ikut menangis bersama mereka ketika Lazarus mati. Dan kehadiran Tuhan mengubahkan duka menjadi sukacita. Ini yang perlu kita pegang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kesedihan mungkin bisa kita alami, duka mungkin bisa kita alami. Tapi kabar gembira bagi kita. Yesus bangkit dan dia hadir bersama kita. Menemani kita dalam proses kedukaan, proses rasa kesedihan itu. Dan ketika kita sadar bahwa Allah beserta kita, Bapak Ibu, pasti hati kita berkobar-kobar ketika kita mengingat firman Tuhan. Peganglah selalu firman Tuhan, syukuri, dan juga
serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan juga rasa dukamu bawa kepada Yesus. Supaya dalam kedukaan pun kita tetap mengalami kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami ucap syukur untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Bahwa tidak ada tempat di mana kami merasa sangat gelap, sekalipun kami berduka atau kehilangan. Karena kami tahu Yesus bangkit, kami pun bangkit. Karena Yesus bangkit, kami punya sahabat sejati melewati saat-saat sulit. Tuhan, ini penghiburan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami terhibur oleh kehadiran Tuhan. Dan biarlah jiwa kami berkobar-kobar, sehingga kami memuliakan dan memuji Engkau sepanjang hidup kami. Tuhan, sertai kami. Dan jikalau kami sedang ada di antara jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati jemaat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.